Halo Zoomers, terima kasih sudah mengklik video ini dan mari kita amati dunia makro dan mikro yang ada di sekitar kita. Oke, di video kali ini kita akan mengamati tentang pembelahan sel secara mitosis. Oke, apa itu arti mitosis, apa itu pengertian, apa itu tujuan pembelahan mitosis? Sebelum kita mengamati di bawah mikroskop, ada baiknya kita berikan penjelasan dari mitosis itu sendiri. Oke, pasti seru. Oke, apa itu arti dari mitosis? Ya, oke. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Oke, apa itu kromosom? Kromosom itu adalah materi genetik yang membawa ciri-ciri sifat yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Kalau manusia itu memiliki 46 kromosom seperti itu, ya. Kemudian pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik. Hal ini dikarenakan sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau inti sel, membran sel atau selaput yang membungkus nukleus atau inti sel, ya, dan mitokondria. Mitokondria ini ibarat energy resource, ya, sumber energi bagi sel itu sendiri. Sedangkan mitosis memerlukan organel-organel tersebut. Kemudian proses pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh, ya, sel-sel somatis maksudnya gitu ya. Kemudian kalau sel gamet, ya, itu pembelahan secara meiosis. Nanti apa perbedaan antara mitosis dan meiosis nanti kita akan bahas, dan saya juga akan buatkan nanti video khusus mengenai pembelahan sel secara meiosis. Pada tumbuhan, pembelahan sel mitosis terjadi pada jaringan meristem atau jaringan isi gitu ya, seperti ujung akar, ujung tunas, batang gitu. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, regenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom. Kemudian mitosis, tahap-tahapannya ya, tahapan-tahapan mitosis itu melalui tahapan profase, metafase, anafase, telofase. Yang seperti kita bilang tadi bahwa ini tujuannya untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak karena dia berfungsi meregenerasi gitu ya. Dan sel yang dihasilkan ya itu sama persis dengan sel induk. Mitosis umumnya diikuti dengan sitokinesis yang membagi sitoplasma, ya. Apa sitoplasma itu cairan sel gitu ya. Dalamnya ada organel-organel selnya dan membran sel. Proses ini menghasilkan dua sel anak yang identik dan memiliki distribusi organel dan komponen yang nyaris sama. Mitosis dan sitokinesis merupakan fase mitosis di mana sel awal terbagi menjadi dua sel anakan yang memiliki sifat identik, yang sangat identik, plek sama gitu, ya. Oke, itu tadi pengertian dari mitosis. Oke, kita lanjutkan. Apa tujuan dari pembelahan mitosis? Tujuan pembelahan dari mitosis ada 3 ya, untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Seperti kita bilang tadi bahwa mitosis ini berfungsi untuk meregenerasi sel. Gitu. Oke, pertama untuk pertumbuhan. Semua makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan yang disebabkan oleh ada banyaknya sel-sel yang menyatu. Maka dari itu, apabila sel-sel tersebut terus bertambah, maka akan pengaruhi dari makhluk itu sendiri, artinya bertambah secara kuantitas gitu ya. Kemudian yang kedua untuk perbaikan ya, bukan hanya bertujuan untuk tumbuh saja, tapi pembelahan mitosis bertujuan untuk perbaikan tubuh kita yang rusak. Itu jelas akan mengganggu gitu ya, jelas akan terjadi ketidaksinambungan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lainnya. Kemudian di sana mitosis akan berperan untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Kemudian apabila ada jaringan yang rusak tadi, maka sel mitosislah yang akan memperbaikinya. Kemudian untuk reproduksi ya, sel makhluk hidup pasti akan berkembang biak atau bisa dibilang bereproduksi. Proses reproduksi ini terjadi pada makhluk hidup pasti membutuhkan sel kelamin yang saling bertemu. Dari pertemuan sel itulah pembelahan sel akan terjadi. Maksudnya di sini bukan sel kelamin atau sel gametnya yang membelah gitu ya. Kalau sel gametnya itu secara meiosis, tapi terjadi setelah fertilisasi ya, maka sel-sel tersebut akan membelah secara mitosis seperti itu. Oke, selanjutnya apa perbedaan antara pembelahan sel secara mitosis ya dan yang secara meiosis? Oke, kalau berdasarkan ciri khasnya, pembelahan sel ada 2 ya, tadi seperti yang kita bilang di awal, ada mitosis dan meiosis.
Kalau meiosis itu menghasilkan sel anak yang dapat membelah lagi, sedangkan meiosis tidak dapat membelah lagi sehingga sampai terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Perbedaannya ya, kalau misalkan mitosis ya, kalau misalkan mitosis itu dia menghasilkan sel anak yang sama dengan sel induk, sementara meiosis menghasilkan sel anakan yang berbeda dengan induk. Ya, maksudnya berbeda di sini bukan berbeda 100% enggak gitu ya, tapi dia tetap membawa materi genetiknya juga dari yang sel induknya. Nah, mitosis terjadi pada semua organisme, sedangkan meiosis hanya terjadi pada manusia, hewan, tumbuhan, dan jamur, seperti itu. Berarti protozoa, kemudian amuba gitu ya, itu tidak terjadi pembelahan secara meiosis seperti itu ya. Kemudian pada tubuh manusia, meiosis itu hanya terjadi pada saat pembelahan sel sperma atau sel telur ya. Sedangkan kalau misalkan mitosis itu di sel-sel tubuh, sel somatis. Kemudian pada mitosis ya, jumlah kromosom sel anak sama dengan sel induk gitu. Dan pada meiosis ya terjadi setengahnya atau pembelahannya secara haploid. Nah, kalau misalkan istilahnya untuk pembelahan mitosis itu secara diploid. Nah, diploid ini jadi 2 gitu ya. Oke, apa saja tahapan atau fase dalam pembelahan mitosis ini ya? Ada 4 sebenarnya ya, yang seperti yang sudah kita sebut tadi, ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Tapi sebelum keempat fase itu dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan, yaitu interfase. Interfase itu fase persiapan. Oke, apa yang terjadi pada sel ketika pembelahan secara mitosis ini di fase pendahuluan itu terjadi? Oke, mari kita simak sama-sama. Pada fase interfase terjadi proses persiapan atau penimbunan energi oleh sel induk untuk melakukan pembelahan sel. Pada fase ini ya memerlukan proses yang sangat lama karena dia tadi memerlukan penimbunan energi. Untuk itulah diperlukan yang namanya mitokondria, karena mitokondria itu adalah energi resource-nya bagi sel gitu ya. Dan sangat diperlukan pada saat pembelahan mitosis ini gitu, karena pada tahap interfase dia mengumpulkan energi untuk melakukan tahapan atau pembelahan pada sel. Selama interfase, nukleus dan inti sel atau nukleolus itu tampak terlihat jelas, namun kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA dan RNA atau protein juga. Di bagian luar inti sel terdapat sentrosom, yaitu organel sel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan sel anak agar tetap sama selama pembelahan sel. Nah, kalau misalkan pada sel hewan, setiap sentrosom akan mengandung sepasang sentriol yang terbentuk seperti badan silindris kecil. Oke, tahapan interfase ini tadi ya, itu terbagi menjadi 3, yaitu pada tahapan gap 1 ya, gap pertama, fase S sintesis ya, dan fase gap kedua. Kita sebut gap pertama dan gap kedua ini G1, G2 gitu aja ya. Nah, pada fase G1 ini disebut sebagai fase pertumbuhan atau perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel tadi, organel sel, dan juga sintesis dari bahan-bahan yang digunakan untuk fase berikutnya, yaitu fase S. Nah, pada fase S ya, terjadi replikasi atau duplikasi DNA sehingga materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak nantinya akan menghasilkan 2 sel ya yang memiliki genetik yang sama atau DNA yang sama. Nah, pada fase yang terakhir atau fase G2 ini replikasi DNA sudah selesai gitu ya. Terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahapan akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Ya, kalau kita bicara sintesis protein ini, mau nggak mau kita akan berurusan dengan ribosom gitu ya. Nah, ribosom ini juga yang bertanggung jawab terhadap sintesis protein. Yang DNA tadi kan dia rubah menjadi RNA gitu ya. Nah, RNA ini kemudian nanti melalui tahapan proses sintesis protein dia akan berubah lagi menjadi DNA seperti itu. Oke, kita masuk ke pembelahan awal ya, fase pertama yaitu namanya profase. Nah, profase ini ya, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom yang kemudian sentrosom itu akan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan yang letaknya berbeda gitu ya, namanya berlawanan gitu ya.
Nah, di saat yang bersamaan mikrotubulus mulai terlihat di antara dua sentrosom. Mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang ya, yang memanjang dari sentriol ya, pusatnya tadi ya, yang daerah kutub gitu ya. Nah, itu dia memanjang ke segala arah, dan lama-kelamaan mikrotubulus ini membentuk seperti gulungan benang yang bisa kita sebut sebagai benang-benang spindle. Di tahapan ini juga benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Nah, kromosom ini ya terdiri dari dua kromatid identik yang terikat pada sentromer atau kepala kromosom tadi. Setiap sentromer memiliki dua kinetokor yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindle. Oke, di akhir tahapan profase ini nukleus dan membran inti sel mulai menghilang gitu ya. Selain itu, sentrosom sampai ke kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle pun akan membentang dari kutub satu kutub lainnya. Benang spindle ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya, yaitu tahapan metafase. Nah, oke, tahapan metafase ya, pada tahapan ini nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah dan inti sel atau bidang ekuatornya, kutubnya gitu ya, dan membentuk lempeng metafase. Sisi kromosom pada tahapan metafase ya terletak pada bagian tengah inti sel dan membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Setelah metafase kita ke anafase. Tahapan anafase ini ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer ya, yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan, dan jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Oke. Kemudian pada tahapan akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi ya, dan pada tahapan ini sitokinesis itu mulai terjadi ya. Apa itu sitokinesis? Tadi merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma organel dan membran seluler, dan pembelahan ini mulai dari pinggir sel atau membran sel menuju ke bagian tengah sel, sehingga akan menghasilkan dua sel anakan yang disebut sebagai sel anak. Dan yang terakhir itu ada telofase ya, tahapan akhir dari pembelahan mitosis ini ya. Pada tahapan ini, kromosom sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Oke, kemudian sitokinesis telah selesai ya. Jika kalau misalkan proses pada sitokinesis sudah selesai, sel akan membelah menjadi dua dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid ya. Menghasilkan dua sel anakan gitu ya. Oke, kalau misalkan pada tahapan telofase ini selesai, maka terselesailah pembelahan sel secara mitosis seperti itu. Nah, bagaimana pembelahan sel mitosis ini bisa kita amati? Kita persiapkan ya, dan kita akan amati dia di bawah mikroskop. Oke, mikroskopnya kita ambil dulu ya, kita ambil dulu dan kita persiapkan preparat ya atau awetan dari sel mitosis gitu ya. Ini kita ambil yang mitosis. Nah, misalnya sih tadi mitosis itu dia terjadi pada sel somatis ya, baik itu di tumbuhan maupun hewan. Nah, tapi ini yang bisa diamati itu kita ambil dari sel hewan gitu ya, karena sel hewan itu selain sel-selnya lebih besar gitu ya, dan selain itu juga sel hewan itu dia berbentuk seperti oktagon atau pentagon gitu ya. Dia memiliki sisi-sisi di selnya karena dia memiliki dinding sel. Nah, kayak gitu. Jadi dia berbentuk. Nah, kita akan amati awetannya sel mitosis. Nah, ini diambil dari sel ujung akar tumbuhan. Jadi kita akan amati pembelahan sel secara mitosis seperti itu. Pada tahapan 4 tahapan tadi ya. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Oke, bagaimana pengamatannya? Kita langsung amati di bawah mikroskop. Dan kita beri pencahayaan.
Kayak seperti apa hasilnya? Mari kita amati sama-sama. Oke. Oke, Zoomers, itu tadi hasil pengamatan kita terhadap pembelahan sel secara mitosis. Ini ya penampakannya pada pembelahan sel secara mitosis gitu ya. Sangat luar biasa sekali ya, kita bisa melihat pembelahan selnya seperti itu. Nah, demikian video kita hari ini ya. Nanti kita akan mengamati apa lagi ya. Kita akan tunggu di video-video selanjutnya, dan jangan lupa like ya, komen dan subscribe channel ini agar kita semangat dalam membuat video-video edukasi mengenai dunia makro dan dunia mikro yang ada di sekitar kita. Oke para Zoomers, terima kasih. Kami ucapkan kembali
ya. Dan kita sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye bye.